Baik, kita buka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kembali, memberikan kesempatan kembali bersama-sama kita melaksanakan satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fima makna, barang siapa yang salat man syahida isya ma'al jamaah, barang siapa yang mendapatkan salat berjamaah isya bersama imam, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah salat setengah malam, ya. Dan barang siapa yang mendapatkan salat isya dan subuh berjamaah bersama imam, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah salat semalam suntuk. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan kemudian setelah itu, setelah salat subuh kita bersama-sama melanjutkan ibadah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia, fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta fansab. Setelah kalian melakukan satu ibadah, maka lanjutkan dengan ibadah yang lain. Dan memang demikianlah tugas kita sebagai hamba Allah, diciptakan olehnya untuk bersama-sama mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang keyakinan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari keyakinan itu datang. Apa arti hari keyakinan itu pada zaman sekarang? Maut, sampai mati. Ya, sampai datang kematian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ibadah yang sudah kita rutinkan setiap Ahad ketiga ini, ya, dan mungkin di masyaallah alhamdulillah di ahad-ahad sebelumnya dan sesudahnya adalah bersama-sama kita duduk untuk bersama-sama mempelajari, ya, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu berupa din untuk bersama-sama mengatur hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan atau ibadah di pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga semoga ibadah di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, beberapa derajat. Ayat yang mulia ini para jemaah sekalian yang sering dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang beriman kepada Allah taala. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu agama. Nah, tentunya seseorang ingin agar mendapatkan ilmu, salah satu wasilahnya adalah dengan menuntut ilmu. Ya, betul ya para jemaah sekalian ya. Karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Pernah dengar seperti ini para jemaah sekalian? Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, dicari, wa la ya'ti, tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita tidak mau mencarinya, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan ilmu. Ketika kita tidak menuntutnya, tidak akan dapat ilmu itu. Sedangkan ilmu para jemaah sekalian rahimakumullah adalah sebagai bekal bagi kita untuk melakukan amal ibadah. Karena amal ibadah salah satu syarat diterimanya adalah karena dengan ilmu. Betul tidak para jemaah sekalian? Syarat diterimanya ibadah apa? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ittiba mengikuti Nabi maksudnya berilmu. Maksudnya berilmu. Kita melakukan amal ibadah bukan karena ya asalan. Namun kita melakukan ibadah karena ilmu, pengetahuan, ajaran yang diajarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita bisa simak di ayat terakhir surat apa? Al-Kahfi. Barang siapa yang ingin mendapatkan atau berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Yang dimaksud beramal saleh di sini adalah ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat kedua yaitu berilmu. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, ketika beramal saleh wala yusyrik, janganlah berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Artinya ini ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir yang sering kita baca. Sekali lagi, ilmu adalah sebagai bekal para jemaah sekalian. Oleh karena itu, hauslah dengan ilmu. Karena seseorang yang berjalan dengan ilmu akan berjalan dengan tenang. Ya, seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ilmu akan dilakukan dengan tenang. Ilmu sekali lagi di antara wasilah untuk mendapatkannya harus dengan thalabul ilmi. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala buat para jemaah sekalian yang masih diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di pagi hari ini untuk mendapatkan ilmu. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang ya katanya tidak ada waktu untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan waktu untuk dunia mereka tetap ada. Ya. Waktu untuk dunia mereka tetap ada. Makanya nasihat para ulama, para jemaah sekalian, ya, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Jumat ya, berkumpul dengan dunia. Kemudian di hari Sabtu Ahadnya libur, masih tetap dalam dunia. As-sa'atul qarib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sa'atul qarib. Hari kiamat itu dekat para jemaah sekalian. Kiamat di sini kan ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang sughra maksudnya adalah kematian. Bahwa kematian itu sangat dekat. Ya, as-sa'atul qarib yang disebut dengan as-sa'atul qarib, hari kiamat itu, kematian itu dekat. Al-mautu faj'atan. Ya,
kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka. Maka jangan ada yang mengatakan sering berargumentasi, saya masih muda, saya masih sehat, cari dunia sebanyak-banyaknya. Banyak yang masih muda diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Belum beribadah kepada Allah taala. Maka pada jam sekarang rahmatullah, berikan waktu untuk Allah dan Rasulnya. Berikan waktu. Ya. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa jam? 168 jam. Masa tidak ada waktu walaupun sedikit untuk bermajelis ilmu? Ya. Hari Senin sampai Jumat sudahlah. Ya. Itu juga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak mendapatkan ilmu. Ya. Kalau tidak bisa hadir, bisa dengan mendengarkan. Bisa dengan membaca. Nah, di Sabtu Ahadnya yang udah libur, berusahalah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengadakan perjalanan, yang perjalanan itu untuk mendapatkan ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pada jamaah sekalian. Pelajari kembali bagaimana tuntunan agama kita ini. Karena Allah pada jam sekarang Allah, di tengah-tengah kita banyak sesuatu yang ternyata dilakukan jauh dari ilmu. Ya, termasuk keseharian kita para jamaah sekalian. Satu, banyak ya di antaranya dalam masalah muamalah. Masalah muamalah, bertetangga, banyak orang tidak tahu bagaimana bertetangga yang Islami. Menjaga hak tetangga. Tidak ada banyak yang belum mengetahui bagaimana. Banyak seperti itu kaum muslimin rahimakumullah. Itu masalah muamalah. Masalah dagang, perdagangan, bisnis, banyak yang tidak mengetahui mengenai masalah-masalah yang dilarang dalam agama. Banyak. Masalah bisnis terutama, Masya Allah. Banyak orang-orang yang berbisnis tapi tidak mengikuti ajaran agama kita ini. Mereka inginnya untung sebanyak-banyaknya. Kalau untung itu riba para jamaah sekalian. Kalau dagang itu bisa untung, bisa rugi. Kemudian masalah ibadah. Masalah ibadah luar biasa banyaknya para jamaah sekalian. Ibadah yang mungkin kita sering lakukan adalah ibadah sholat. Ya, bagaimana anak-anak muda sekarang itu jauh dari masjid, falidzubillah. Lebih baik, lebih suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di rumah-rumah, di mana tempat itu, daripada masjid. Pemuda-pemuda sekarang, falidzubillah. Bagaimana dengan generasi nantinya? Siapa tinggal kita para jamaah sekalian? Makanya mereka banyak yang maaf ya, jahil atau bodoh terhadap ibadah-ibadah, terutama sholat. Coba teman-teman para jamaah sekalian lihat kalau anak-anak SMA, SMP itu, kalau telat sholat gimana mereka itu? Nunggu imam selesai kan? Nunggu imam selesai salam baru sholat gitu. Sedangkan tuntunannya bukan seperti itu, tapi ikutilah apa yang dikerjakan imam pada waktu itu. Kalau imam sujud ya sujud, mereka nggak tahu, ya kan? Atau mereka mungkin apa namanya mengikuti, tapi dia ngejar. Ada yang ngejar tak sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak langsung mengikuti apa yang diajarkan. Banyak hal-hal yang termasuk yang banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin dalam masalah ibadah. Baik ibadah sholat, siam, zakat, apalagi ini zakat pada jamaah sekalian. Banyak orang-orang yang tidak paham dengan zakat, hartanya tidak pernah dikeluarkan zakat. Bagaimana datang keberkahan kepada kita? Tidak bisa menghitung zakat. Di mana, kemana disalurkan zakat. Ya, dan seterusnya kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk nih para jemaah sekalian, ya, tentang sholat juga, masalah sholat juga tentang soft bagaimana para jemaah sekalian, ya, bolehkah soft sholat itu dijeda dengan tembok, bisa nggak Pak? Hah? Bagaimana hukum sholat dijeda dengan tembok? Ini para ulama menganggap sholatnya tidak sah.
Sini masih kosong, sono ada, sono. Sini masih kosong para jamaah sekalian. Isi terlebih dahulu. Kecuali memang tidak ada, bawa ke belakang sana. Dan ini banyak yang tidak tahu kaum muslimin rahimakumullah. Inginnya enak di luar ya. Dengan Nabi SAW ya disebutkan soft pertama itu, kalau tahu keutamaan soft pertama itu diundi pada jemaah sekalian, diundi. Berarti mereka itu para sahabat itu berebut untuk soft pertama. Kalau sekarang berebut soft terakhir. Ya, soft pertama direbut. Kalau memang ini betul-betul diundi pada jemaah sekalian. Ya, oleh karena itu pada jemaah sekalian rahimakumullah, banyak hal memang yang kita tidak tahu. Nah, inilah diantara tempat untuk bisa berilmu dengan bertolabul ilmi. Sempatkanlah bapak sekalian rahimakumullah, hanya 1 jam kurang lebih di hari Ahad atau Sabtu atau apa di tempat ini, di minggu-minggu sebelumnya juga. Kalau tidak pernah tolabul ilmu dari mana para jamaah sekalian? Saya mau tanya. Tidak ada pada hari ini. Wallahi ini setan gepeng. Katanya sebagian orang setan gepeng katanya. Ini membacanya kalau dibaca dengan masalah tentang sholat, tentang zakat mungkin bagus. Tapi kadang-kala yang dibaca selain. Bukan ilmu yang didapatkan, tapi baik para jemaah sekalian rahimakumullah, pertemuan kita sebelumnya adalah sampai masih di bab ke berapa ya? Bab kelima. Ya, masih bab kelima, hadis ke-8 terakhir kemarin. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis selanjutnya itu hadis ke-9, masih bab yang sama. Jadi mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan di bab ini ada 2 dalil. Dalil yang ke-8 dan dalil ke-9. Namun sebelum kita baca di dalil 9, kita sedikit ya mengulas. Jadi bab yang sedang kita pelajari adalah bab linil kalam liwalidayhi. Yani bab melembutkan kalam untuk kedua orang kepada orang tua. Di mana disebutkan di hadis yang pertama atau hadis ke-8. Sekali lagi, ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, ya, kepada Ibnu Umar akan permasalahan atau kejadian yang menimpa dirinya, yaitu dia pernah singgah di suatu kaum atau kabilah dan kemudian dikenal kaum itu banyak melakukan dosa. Dan mungkin secara tidak sengaja atau mungkin sengaja, yang bertanya ini kepada Ibnu Umar ikut melakukan dosa tersebut dan menganggap dosa yang ia lakukan bersama kaum itu adalah dosa besar. Dan kemudian ditanyakan kepada Ibnu Umar tentang dosa ini. Namun kemudian Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Setelah ditanya tentang dosa yang ia perbuat, yang ia anggap itu adalah dosa besar kepada Ibnu Umar, ternyata Ibnu Umar mengatakan, "Oh, itu bukan dosa besar. Yang engkau lakukan di sana sama kaum itu bukan termasuk dosa besar." Dan kemudian hunnat tis'un, ya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan dosa-dosa besar itu ada 9. Yang kemarin kita sebutkan secara rinci, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa qatlun nasama, membunuh jiwa yang tidak hak, wal firaru minaz zahfi, yaitu dosa besar juga adalah lari dari peperangan, wa qadful muhsana, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, wa aklur riba, yaitu dosa besar juga adalah makan harta riba, wa aklu malil yatim, begitu juga dosa besar makan harta anak yatim bi ghairil haq, ya, tanpa dibenarkan. Karena mungkin nanti ada pembicaraan kalau secara khusus ada dibolehkan untuk mengambil sebagian dari harta anak yatim untuk kebutuhan mereka atau untuk gaji dan seterusnya. Kemudian termasuk dosa besar juga yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wa ilhadu fil masjid, yaitu berbuat dosa di masjid, berbuat dosa di
masjid. Walladzi yastaskhir. Kemudian dosa besar juga adalah menjadikan atau mengajak orang lain untuk menghina orang yang kita hina. Ya Pak ya, menghina. Jadi Bapak punya masalah dengan si A, si B, si C, si D diajak untuk tertawakan si A. Demikian. Kemudian wa bukaul walidaini minal uquq. Dan membuat menangis kedua orang tua karena durhaka. Karena memang nangisnya orang tua itu bisa juga karena gembira. Ya, para jemaah sekalian ya. Karena gembira. Ya, misalkan Bapak kasih apa? Kasih hadiah. Kan senang mereka sampai menangis. Nah, menangisnya bukan termasuk yang disebutkan dosa besar ini, tapi bukaul walidaini minal uquq. Jadi menangisnya kedua orang tua karena kedurhakaan sang anak. Ini yang sudah kita pelajari para jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, ambil manfaat, faidah. Ya. Di antaranya adalah bayanu idzamil uquqil walidaini. Penjelasan tentang besarnya durhaka kepada orang tua, ya. Idzamil uquq, besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Wa annahu minal kaba'iri adz-dzunub. Karena termasuk dosa, satu dari dosa-dosa besar, ya. Wa idza bakaya min syiddatil uquq fa huwa ashaddu wa anqa. Apabila seorang orang tua itu dibuat nangis karena syiddatil uquq, karena betul-betul dahsyatnya durhaka, maka dikatakan asyaddul wa anqa, maka ini lebih dahsyat lagi dosanya. Ya, berbuat durhaka sedikit saja dosanya besar, apalagi sampai dia membuat menangis. Kemudian juga yang kedua pernah kita sampaikan wujubu birril walidaini, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, wa ayyaqula lahuma qaulan layyina. Di antara berbakti kepada keduanya adalah dengan berkata layyin, ya. Qaulan dengan mengatakan atau berbicara dengan lembut, ya. Berbicara dengan lemah lembut. Kemudian juga kemarin kita sampaikan masyru'iyatu as-su'al an masailil ilm wa la yajuzu an yas'ala anha illa al-alim. Disyariatkan bagi kita semua Bapak sekalian rahimakumullah, ya, untuk bertanya, ya, an mas'alatil ilm, tentang masalah-masalah agama. Jadi ini budaya sebenarnya yang baik. Apalagi tentang masalah syariat tadi, para jamaah sekalian. Kalau memang tidak tahu, tanya sama yang tahu. Ya. Kalau tidak tahu tentang masalah apa, maka seharusnya bertanya. Tapi ingat, la wala yajuzu an yus'ala anha illal alim. Tapi ketika ingin bertanya, bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Ya. Contoh para jamaah sekalian tentang tadi saya sampaikan tentang zakat. Tentang zakat. Zakat wajib, bahkan zakat termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan zakat. Ya. Zakat ada zakat fitri, ada zakat mal. Begitu juga zakat yang lainnya. Ada. Tanya kepada orang yang tahu tentang zakat. Ya, jangan tanya sama orang yang tidak tahu. Nanti kalau tanya kepada orang yang tidak tahu, jawabannya kira-kira apa? Gak usah zakat lah. Eman-eman gitu ya. Dikeluarkan eman. Karena mengeluarkan zakat itu 2,5%.
Semakin banyak harta kita, maka semakin banyak yang kita keluarkan. Ini kalau nggak paham, bertanya tentang apa? Puasa misalkan. Tentang puasa, Ramadan, hukum-hukumnya dan seterusnya. Tanya kepada orang bisa. Jangan tanya sama orang lain, orang yang nggak tahu. Ya, istri bapak hamil, melahirkan, apa menyusui, kan nggak puasa ya perjamskan ya. Biasanya qada apa fidyah? Apa qada sama fidyah? Hah? Tanya sama yang tahu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung lakukan. Jadi dasarkan dengan ilmu. Ya. Kalau ditanya yang ditanya dijawab kata tetangga saya sih, ya berarti itu masih belum kuat. Tanya kepada yang alim, insyaallah ya. Jadi ada seorang tadi bertanya tentang dosa besar, dosanya yang dilakukan di kaum itu kan berarti bertanya. Takutnya itu dosa besar yang tidak bisa diampuni. Nah, makanya bertanya. Ya, banyak ada beberapa yang bertanya tentang fidyah misalkan. Fidyah itu berapa Ustaz jumlahnya? Siapa? Ya. Ada juga yang nanya malu-malu. Kalau malu-malu berarti kayaknya privasi banget nih. Akhirnya menggeser biar tidak ada yang tahu. Ternyata apa? Pertanyaannya pada jam sekarang. Pertanyaannya adalah bukan masalah fidyah tapi tentang kafarat. Kafarat, tahu kafarat Pak? Hukuman. Kenapa? Karena dirinya sama istrinya di siang bulan Ramadan ternyata berhubungan. Gitu ya. Nah, ini tanya. Karena dia awalnya taunya adalah dia memberikan kafarat itu cuma dianya. Lah istrinya enggak. Udah gitu cuma 30 hari. Tidak, dikasih selama 60 hari. Kali 2 berapa? 120 fakir miskin dikali seharinya misalkan 50.000 berapa per jam sekarang? Hah? Wah, gede banget ya Ustaz. Ya udah itu hukuman. Untung seperti itu. Coba kalau disuruh apa? Suruh puasa 60 hari. Berturut-turut tidak boleh batal. Gimana? Mau enggak? Banyak seperti itu pada zaman sekarang karena tidak tahu. Ya. Ya, jadi bertanya, jangan diam. Wujubul khauf minadz-dzunubil lati yatarattab 'alaiha. Wajibnya kita untuk takut pada zaman sekarang terjatuh pada dosa-dosa yang tadi disebutkan 9 itu. Wajib. Apalagi itu adalah dosa besar. Mulai dari yang pertama, al-isyraku billah. Ini dosa yang paling besar pada zaman sekalian. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu meninggal tidak bertobat. Itu tidak bisa. Bahkan ketika seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirkul akbar sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada jaminan lagi untuk dimasukkan ke dalam jannah. Tempat mereka dari mana? Di neraka jahanam selama-lamanya di sana. Fal-idzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama al-isyraku billah. Hanya saja mungkin teman-teman Bapak sekalian harus tahu mendalami tentang syirik. Karena banyak orang yang melakukan kesyirikan tapi dia tidak mengakui itu syirik. Sedangkan syariat kita itu mengatakan itu syirik. Contohnya apa para jamaah sekalian? Ya, contohnya apa? Yang banyak masyarakat melakukan tapi dianggap bukan syirik. Menggantungkan jimat, raja, ya, namimah, digantungkan. Mengatakan apa? Siapa yang berbuat tamimah, ya? Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Nabi mengatakan barang siapa menggantungkan jimat itu dia berbuat syirik. Tapi banyak yang enggak mengatakan, enggak kok, ini mah ikhtiar katanya. Ya kan pada jelasnya? Anak-anak itu baru lahir biasanya dikasih gelang hitam ya pada jelasnya. Isinya apa coba? Tahu enggak para jamaah sekalian sama dukun bayinya, dukun bayi ya? Jimat para jamaah sekalian rahimakumullah. Karena ketika ditanya, Pak, buat apa? Bu, buat apa? Buat tolak bala. Jimat ini namanya.
nangis kejer, akhirnya ini udah enggak ini, oh sebenarnya ada semut di mana gitu kan. Anak kan nggak bisa, ya ada semut gitu kan. Banyak. Ini anak-anak. Bahkan saya pernah mendapati anak didik saya itu pakai jimat di mana? Di gesper pada jam sekali. Iya betul. Di gesper. Saya langsung pegang. Katanya ini buat apa? Jangan. Ini kata bapak saya buat. Nah, ini bapaknya ternyata yang masangin. Ketika ditanya anak kan jujur, di mana? Di Bogor. Saya dimandiin jam 12 malam sama 7 kembang. Ini anak kan jujur banget. Terus dikasih kayak ini gesper, kemudian kan ketutupan baju ya. Tapi dia ini jujur, dia ini ada saya pakai ini nih. Jimat itu. Banyak dari pemuda-pemuda yang dari kampung ke sini itu dibawain jimat. Benar nggak para jam sekarang? Biar di sini itu sukses. Biar di sini itu apa? Terjaga keselamatannya. Jimat. Bahkan saya pun pernah dulu mau dibawain, mau. Tapi saya nggak mau. Wa tawakkal Allah. Ini syirik pada zaman sekarang. Harus takut karena ancamannya berat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tidak mungkin. Maksudnya kalau dia meninggal belum bertobat, kalau masih hidup bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan tobatnya tobat nasuha. Pelajari pada zaman sekalian tentang syirik. Karena banyak orang yang belum paham tentang syirik. Syirik itu yang menyembah pohon. Cek, mana ada orang yang kelihatan menyembah pohon sujud? Ada nggak sekarang? Oh nggak ada Ustaz, oh berarti nggak ada syirik. Oh nggak seperti itu. Banyak perbuatan syirik yang tersembunyi. Ya, pelajari pada zaman sekalian. Nah tentu kalau ada misalkan guru atau ustadz yang dijelasin, nanti dikira itu nyinggung-nyinggung acara. Ya memang bagaimana? Kalau memang itu acara, itu adalah syirik, kenapa kita tidak bilang syirik? Untuk atau agar kita jauhi pada jemaah sekalian. Kalau Bapak nih misalkan di sini mau ada lomba, kemudian biar gak hujan. Terus datangin apa? Pawang hujan. Nah, pawang hujan ya. Saya nggak bicara tentang sana-sana, di sini aja lah. Nah, kemudian ada pawang hujannya itu, kemudian apa? Ada bawang merah, terus cabai merah gitu ya. Kan bisa ditaruh di lapangan kan? Biar apa ini? Tidak, ini syirik, buat syirik pada jemaah sekalian. Hah? Nah iya, itu kan berarti meminta kepada selain Allah. Enggak, dia meminta sama Allah kok. Enggak, caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Doa dong pada jam sekalian rahmatullah. Sebagaimana ketika terang, kemarau panjang, kita kan disyariatkan untuk sholat istisqa. Itu caranya, bukan undang orang biar hujan. Itu enggak bisa. Nah, ini yang tidak tahu pada jam sekalian rahmatullah. Dianggap ini kan ikhtiar Ustaz. Banyak yang tidak tahu syirik kan berbahaya sekali. No. Jadi ini wujubul khauf minadz-dzunubi allati yatarttab. Jadi syirik apalagi tadi terus sampai dosa riba. Riba juga ini Masya Allah ini paling juga. Banyak orang tidak mengetahui tentang bahaya riba. Riba itu paling rendah, paling bawah. Dosanya paling bawah itu seperti berzina dengan ibu kandungnya 36 kali. Itu yang paling rendah para pada jam sekalian. Bagaimana yang riba atas? Dan wallahi demi Allah, orang yang transaksi dengan riba, Allah akan hancurkan hartanya. Iya. Banyak orang yang gitu, dulu mah sukses, sekarang udah hilang. Sama sekali harta benda sedikit pun hilang. Kenapa? Dulunya transaksi riba. Jangan kita ikut pada jam sekalian. Allah. Nah, itu yang kita pelajari terakhir. Selanjutnya pada jam sekalian hadis ke-9. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Hisham ibnu Urwah an abihi qala wakhfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah. Al-Isra 24. Qala la tamtani min syai'in
ahabbahu. Hadis ini sahih insyaallah ya. Hadis sahih akhrajahu aidan at-Tabari fi tafsir wa Ibnu Abi Syaibah ya. Hadis sahih. Telah berkata kepada kami Abu Nuaim, dia berkata hadatsana Sufyan, telah berkata kepada kami Sufyan Ibnu Hisham, Sufyan dari Hisham Ibnu Urwah an abihi, dari bapaknya. Waqfid, qala, dia berkata waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, membawakan ayat surat Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma, dan apa? Rendah hatilah kepada keduanya, maksudnya ada orang tuanya. Janahadzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Ya. Ini dalam ayat Al-Qur'an, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan, untuk apa? Merendahkan ya, diri kita di hadapan kedua orang tua dengan kasih sayang. Yang dimaksud dengan ayat ini merendahkan diri di hadapan orang tua, kata beliau la tamtani min syai'in ahabbahu. Ya, tidak menghalangi, tidak menolak terhadap apa-apa yang disukai oleh kedua orang tua. Nah, jangan yang dimaksud dengan tadi ayat tadi waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, hendaklah kalian merendah diri kepada orang tua dengan kasih sayang. Maksudnya adalah tidak melarang, ya, tidak menghalangi, tidak menolak lah bahasa kita, terhadap apa-apa yang disukai oleh kedua orang tua kita. Itu maksudnya itu. Tidak menolak ketika orang tua itu meminta sesuatu yang mereka sukai. Ya. Qauluhu ta'ala waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah kinayatun an ghayatit tawaddu'i walinil janib waqfid lahumal janahadzalila minar rahmah. Ya. Jadi ini adalah kinayah bagi kedua anak-anak agar mereka itu memiliki sifat tawadhu. Tawadhu itu apa perjemaah? Kita sering dengar tawadhu ya. Dan kemudian walin dan lemah lembut kepada kedua orang tua disertai dengan kasih sayang. Ya. Ai tawadhu lahuma wa tadallul. Fa inna at-ta'ir idza arada tayran wal uluwa nashara janahaihi wa rafa'ahuma liyartafi'. Fa idza taraka dzalika khafadhahuma. Nah, ini para jemaah sekalian. Ini ibarat seekor burung para jemaah sekalian. Ketika dia terbang ke langit, ke atas, itu biasanya kedua sayapnya ditepakkan, ya kan? Begini ya. Dilebarkan. Nah, tapi kalau burung itu mau landing, mau ke bumi, ya, mau ke bumi, kira-kira sayapnya tetap dikepakkan atau mulai diletakkan di ini. Nah, ini gambaran. Jadi kalau orang yang sombong, ya, bertingkah sombong di depan orang tua, itu pasti kayak gini ya para jemaah sekalian ya. Tapi kalau dia turun seperti seekor burung seperti ini kan, sayapnya itu itulah sikap tawaduknya seseorang gitu. Ya. Tawaduknya seseorang itu digambarkan seekor burung ketika turun ingin ke bawah. Seperti itu. Wa idza ra'at tayru jarihan lasiqa bil ard wa alsaqa janahiha, ini kan. Jika kita melihat seekor burung itu ingin hinggaplah ke bawah, ya. Kemudian lasiqa fil ard, mereka akan meletakkan wa alsaqa janahihi,
akan meletakkan kedua sayapnya itu tidak angkuh lah, gitu, tidak sombong. Kalau itu kan, nah, ya, seperti itulah kurang lebih penjelasannya para jamaah sekalian. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang anak, kepada orang tua itu tawadhu, harus mengedepankan tawadhu. Ya, walaupun kita sudah sukses ya, para jamaah sekalian, ini sering banyak orang yang kalau udah pulang kampung, ya, karena sukses di kota, gimana sikapnya? Menyepelekan orang tua, menyepelekan orang tua, ya, mentang-mentang dia punya duit banyak, kendaraan yang bawa pulang juga yang gede, itu biasanya dia sifat tawaduknya kepada orang tua itu hilang. Falidzubillah. Ya, iya. Qauluhu, nah ini penjelasan selanjutnya. La tamtani an syai'in ahabbahu. Yang dimaksud dengan ayat yang tadi, kita sifat tawaduk kepada orang tua, kata beliau nih, itu maksudnya adalah la tamtani an syai'in ahabbahu. Ya, ini tidak menolak an tanfidhi amrihima, la tamtani min syai'in ma lam yakun fi ma'siyah. Tidak menolak terhadap apa-apa yang disukai oleh kedua orang tua. Jadi apa yang diminta atau diinginkan orang tua, bahkan itu merupakan sesuatu yang disukai, jangan dicegah, jangan ditolak. Contohnya apa? Para jamaah sekalian. Ya, orang tua minta apa? Kalau orang tua mintanya apa ya para jamaah? Tapi di sini disebutkan lanjutannya. La tamtani min syai'in ma lam yakun fi ma'siyah. Boleh atau tidak ditolak, tidak dicegah terhadap apa yang mereka inginkan, apalagi mereka sudah menyukainya, tapi selama permintaan mereka bukan hal yang maksiat. Kalau orang tua meminta sesuatu kepada kita dan itu dicintai mereka kedua dua, tapi itu merupakan hal yang maksiat, itu nggak boleh justru. Justru harus dicegah. Contohnya apa? Banyak. Ya, itu tadi. Kadang-kadang mereka itu kalau udah masih ya bau-bau klinik gitu ya, nanti ceritanya begini. Kamu jangan ini, kamu nggak usah diikutin, nggak usah diturutin, tapi tolak dengan cara yang baik. Ya, iya, jangan sampai. Kemudian yang kedua, selain sesuatu yang bukan berbuat maksiat, juga sesuatu yang bisa atau sesuatu yang mampu kita. Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Ya, walaupun itu disukai. Kan banyak orang tua yang minta A, minta B, minta C ya, Pak Jam sekalian ya. Tapi ternyata kita tidak mampu. Kita sampaikan. Ya. Udah nggak mampu, udah gitu permintanya bermaksiat lagi. Falidzubillah. Jangan, itu mah udah lengkap, tidak boleh diberikan, tapi dijelaskan dengan lemah lembut. Jangan sampai dengan cara yang tidak bagus. Baik, dari hadis yang mulia ini hadis melengkapi dari hadis sebelumnya ya. Kita bisa ambil faidah, ma yu'khadhu minal hadis. Kita bisa ambil faidah. Yang pertama, al-ihtimamu bil qaulil hasan wal fi'lil hasan ma'al walidaini. Ya. Al-ihtimam bil qaulil hasan wal fi'lil hasan ma'al walidaini. Ya, ini perhatian kita sebagai seorang anak untuk mengedepankan bil qaulil hasan, yaitu perkataan yang baik. Wal fi'lul hasan, dan begitu juga perbuatan yang baik ma'al walidaini, ketika bersama kedua orang tua. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan pada jam sekalian. Ya, ketika bercengkrama dengan orang tua, jaga sikap, akhlak, adab kita kepada orang tua. Di antaranya adalah qaul hasan, al-fi'l hasan. Berbicara yang baik, perbuatan yang baik. Ya, kepada orang tua.
Perhatian kepada orang tua para jamaah sekalian. Ada satu cerita ya para jamaah sekalian, ada seorang yang miliarder di kerajaan Saudi sana. Dia memiliki usaha para jamaah sekalian. Memiliki usaha itu kalau ditanya tentang penghasilan 1 bulan itu menyebutkan dengan real ya. Tapi kalau dirupiahin itu sebulan 5 M kurang lebih. Seorang pemuda. Tapi di tengah-tengah usaha dia itu tidak pernah meninggalkan bapaknya yang apa? Yang udah sepuh dan kemudian sering ke masjid. Jadi setiap ke masjid itu dia itu apa? Diantar sama anaknya ini. Luar biasa kan Pak kan? Itu miliarder loh Pak Jika. Bukan tanggung-tanggung, sebulan 5 M. Salah ya. Tapi untuk berbuat baik pada orang tua yaitu apa? Di antaranya mengantar ayahnya sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu tidak pernah ditinggalkan. Ya. Ini laki-laki hebat seperti ini. Nah, kita udah usaha baru sedikit aja udah ninggalin sholat, jamaah. Itu ya wajib sekali ya. Ninggalin A, ninggalin B, ninggalin C, Masya Allah. Ya. Yang kedua, ujubu tahqiq raghabatil walidaini al-masyru'iyah wa anna dzalika wajibun ala aulad. Perhatian kita terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh orang tua dan ini merupakan kewajiban dari anak-anak. Jadi orang tua jangan ditinggalin pada jamaah sekalian. Walaupun mungkin orang tua kadang-kala meninggalkan apa? Kalau mau sesuatu tuh diem. Benar enggak Pak Jam sekalian? Gak enak sama anak. Gak usah gede-gede, pengen buah aja. Orang tua pengen buah. Ya kan? Kadang-kadang kan kelihatan ngeliatin buah buat cucunya lagi dikasih dia liatin. Oh, belikan buah orang tua secara khusus. Ya, perhatikan orang tua jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang terakhir yang ketiga min ma'ani albir atau tauqir wa ta'zim wa tawaddu'u bil walidin. Ini disebut dengan apa? Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu bentuknya adalah dengan cara apa? Menghormatinya, memuliakannya, kemudian juga at-tawaddu' lil walidaini, yaitu apa? Sikap lemah lembut atau tawadhu di depan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Pada jam sekarang alhamdulillah. Ini akhir dari bab ke-5 ya. Yang insyaallah kita akan lanjutkan di bab selanjutnya itu bab ke-6 yakni mengenai bab jazail walidain, yaitu balasan kepada orang tua ya. Seperti apa dan bagaimana insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita jelaskan, apa yang kita pelajari bersama-sama menjadikan kita istiqomah ya dalam jalannya. Amin rabbal alamin. Kita akhiri pada jam sekarang dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.